Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, pernah kepikiran nggak gimana caranya perusahaan raksasa yang sudah berdiri puluhan tahun seperti Microsoft bisa terus berada di posisi terdepan? Atau bagaimana Telkom Indonesia yang dulunya identik dengan telepon rumah, sekarang bisa menjadi penguasa internet di negeri kita? Jawabannya bisa kita rangkum dengan satu kata, yaitu inovasi. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan membedah resep rahasia dan strategi inovasi dari dua raksasa ini. Dan pembahasan ini saya beri tema mengelola inovasi untuk berkelanjutan. Sebuah analisis komparatif antara Microsoft dan Telkom Indonesia. Penasaran? Saya Tri Rahmat Mujani, mahasiswa MBA ITB kelas Blemba 72. Dan mari kita mulai perjalanan kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, kita samakan persepsi dulu. Apa sih sebenarnya arti kata inovasi yang sering banget kita dengar ini? Jadi, menurut seorang pakar manajemen inovasi yang bernama Paul Trout, inovasi itu bukan cuma soal punya ide cemerlang. Itu baru namanya penemuan. Inovasi menurutnya adalah sebuah proses untuk mengubah ide menjadi sesuatu yang laku di pasar dan menghasilkan nilai. Jadi ada ide dan ada proses komersialisasinya. Baru deh kita bisa sebut itu sebagai inovasi. Singkatnya, inovasi sama dengan penemuan plus komersialisasi. Nah, sampai sini paham ya. Dengan definisi ini di kepala kita, mari kita lihat roadmap kita hari ini. Ini dia roadmap kita. Pertama, kita bakal kenalan sama dua jurus utama dalam dunia inovasi. Yang kedua dan ketiga, kita akan membedah tuntas studi kasus Microsoft dan Telkom Indonesia. Dan yang keempat, kita akan adu strategi dari keduanya. Terakhir, yang paling penting, kita akan ambil pelajaran atau lesson learn yang bisa langsung kita terapkan bersama-sama. Bagaimana? Siap? Yuk kita gas. Seperti yang kita singgung tadi, ada dua resep atau dua jurus utama inovasi menurut Roth. Jurus pertama yaitu teknologi push. Ini ibarat chef jenius yang menciptakan resep kue super enak yang belum pernah ada atau belum pernah dibuat sebelumnya. Dia yakin banget semua orang bakal suka. Itulah Microsoft. Mereka menciptakan teknologinya dulu, baru pasarnya mengikuti. Nah, jurus kedua adalah market pull. Gampangnya begini. Bayangkan Anda melihat sebuah komplek perumahan yang sangat besar sedang dibangun di suatu wilayah. Namun Anda melihat bahwa perumahan ini belum memiliki akses kendaraan umum. Nah, sementara kita tahu bahwa ketika perumahan ini jadi, masyarakat atau masyarakat setempat pasti memerlukan aktivitas di luar perumahan, seperti bekerja, sekolah, atau belanja, dan sebagainya. Nah, disinilah yang menariknya. Kita bisa membuat inovasi dengan misalnya, let's say, shuttle bus. Menyediakan shuttle bus untuk uh, masyarakat di perumahan tersebut. Memfasilitasi kendaraan umum dari lokasi perumahannya ke lokasi tempat di mana dia beraktivitas atau mereka beraktivitas.
Inilah Telkom Indonesia berinovasi. Jadi sampai sini paham ya bedanya antara teknologi push dan market pull. Satunya mendorong teknologi dan satunya lagi melihat market pasar, melihat market opportunity. Konsep ini bakal jadi kunci kita untuk bongkar strategi mereka. Kita mulai dengan Microsoft. DNA inovasi mereka jelas, yaitu teknologi push. Filosofi mereka adalah menjadi arsitek yang merancang cetak biru masa depan teknologi. Mereka nggak cuma ikutin tren, justru mereka yang bikin tren. Gimana caranya? Ini dia 4 pilar rahasia mereka. Pilar pertama, inovasi model bisnis. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Kalian ingat nggak? Dulu kalau mau pakai Microsoft Word atau Excel, kita harus pergi ke toko komputer dan beli kotaknya yang isinya CD Microsoft Office. Kita harus pergi ke toko komputer dan beli kotak CD tersebut. Kemudian kita install sekali, bayar sekali. Dan software itu jadi milik kita. Tapi kalau ada versi baru yang lebih canggih, kita harus beli lagi. Nah, Microsoft kemudian mengubah total cara ini. Sekarang ada yang namanya Microsoft 365. Sistemnya mirip banget kayak kita langganan Netflix atau Spotify. Kita cukup bayar biaya bulanan atau tahunan. Dan kita langsung dapat semua aplikasi Office terbaru. Plus bonus penyimpanan cloud dan fitur-fitur canggih lainnya yang selalu diupdate otomatis. Nggak perlu beli-beli CD lagi kayak dulu. Ini jenis banget sih kalau menurut saya. Karena bikin pendapatan Microsoft stabil banget setiap bulan. Kedua, inovasi disruptif. Microsoft lewat Azure, mereka mengubah total aturan main. Perusahaan nggak perlu lagi punya server fisik, cukup sewa aja ke Microsoft. Yang ketiga, inovasi terbuka. Microsoft sadar mereka nggak bisa jadi jagoan sendirian. Makanya mereka gandeng OpenAI, pembuat ChatGPT, dan merangkul jutaan developer lewat GitHub. Dan pilar keempat, kepemimpinan. Semua perubahan gila ini terjadi karena visi satu orang CEO-nya, yaitu Satya Nadella, yang mengubah total budaya perusahaan. Inilah apa yang disebut sebagai the power of leadership. Nah, lanjut ya. Sekarang itu terkait dengan Microsoft. Sekarang kita bahas mengenai, kita pulang kandang dulu ke PT Telkom Indonesia. Kita lihat gimana jagoan lokal kita, sang pembangun digital nasional, kalau menurut saya, yaitu Telkom Indonesia. Kalau Microsoft itu arsitek, nah Telkom ini ibarat kontraktor utamanya. DNA mereka jelas, yaitu market pull. Mereka fokus 100% untuk menjawab satu pertanyaan. Yaitu apa? Apa yang rakyat Indonesia butuhkan saat ini? Nah, berangkat dari sinilah Telkom Indonesia melakukan inovasi-inovasi berkelanjutan. Yaitu setidaknya ada 4 pilar inovasi yang mereka lakukan yang memiliki dampak paling signifikan untuk berkelanjutan perusahaan Telkom Indonesia. Yang pertama, yaitu inovasi infrastruktur. Ini senjata pamungkas mereka. Pembangunan jaringan fiber optik
di seluruh pelosok itu ibarat membangun jalan tol. Siapa yang punya jalan tolnya, dia yang mengontrol permainan. Yang kedua, inovasi model bisnis. Ini soal pertahanan hidup, beralih dari pendapatan suara ke pendapatan data yang terus tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, filosofi market pool itu sendiri. Suksesnya IndiHome itu bukti nyata. Karena kita semua di rumah butuh WiFi yang kencang. Telkom cuma mendengarkan dan mengeksekusi kebutuhan ini. Terakhir, kepemimpinan. Bayangin betapa susahnya memutar balik kapal tanker raksasa bernama BUMN. Kemampuan untuk mengeksekusi proyek masif inilah kunci keberhasilan pemimpin Telkom itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang uh, paling seru. Kita adu keduanya head to head. Lihat tabel ini. Bedanya kelihatan jelas banget kan? DNA inovasi mereka bertolak belakang. Lingkup mainnya juga beda. Global lawan nasional. Microsoft mainnya di level global, sementara Telkom mainnya di level nasional. Aset kuncinya pun beda. Microsoft jualan ide dan software, sementara Telkom jualan akses lewat kabel fisik. It's very interesting menurut saya. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita bawa pulang dari pembelajaran inovasi ini? Pertama, konteks adalah raja. Strategi yang brilian untuk Microsoft justru bisa menjadi langkah yang kurang tepat bagi Telkom. Mungkin ya. Setiap perusahaan harus merancang inovasi sesuai dengan DNA, kekuatan, dan pasar yang mereka layani. Nah, yang kedua, inovasi itu bukan cuma soal bikin produk keren, mengubah cara bisnis, atau membangun infrastruktur. Bisa jadi jauh lebih dahsyat dampaknya. Dan yang ketiga, semuanya kembali ke manusianya. Tanpa pemimpin yang berani ambil risiko, semua rencana inovasi apapun, secanggih apapun, itu cuma akan jadi pajangan di atas kertas. Jadi, pelajaran ini bisa kalian terapkan di mana saja loh. Apalagi ketika Anda menjadi seorang pemimpin atau leader di sebuah perusahaan. Untuk bagaimana perusahaan yang kita pimpin nantinya terus grow, terus sustain, dibutuhkanlah inovasi-inovasi yang harus kita eksekusi. Kira-kira demikian analisis yang dapat kita bahas mengenai strategi inovasi Microsoft dan Telkom. Semoga pemaparan ini memberikan wawasan dan perspektif baru bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetaplah kreatif, tetaplah inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.